Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri Dewitasari dengan NIM 121600113 dari kelas 2E jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Farid Soleh Nuruddin, Eskom MStat, mengenai uji Wilcoxon. Saya akan memaparkan teorinya beserta contoh kasus dan penyelesaiannya menggunakan SPSS. Silakan untuk teman-teman menyimak video berikut. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi uji Wilcoxon. Yang pertama pada fungsi. Fungsi dari uji Wilcoxon ini adalah menguji perbedaan dua sampel yang berpasangan, kemudian menguji efektivitas suatu treatment, kemudian sebagai alternatif dari uji Peretti test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya pada spesifikasinya, data observasinya itu berskala ukur sekurang-kurangnya interval, kemudian asal populasinya yang sama, dan memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Nah, selanjutnya pada statistik ujinya, di sini yang saya gunakan adalah N lebih dari 25. Jadi untuk sampel yang besar, nilai statistik uji untuk uji Wilcoxon ini menggunakan pendekatan distribusi normal. Rumus statistik ujinya adalah sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat. Nah, di mana T-nya ini adalah nilai koefisien dari Wilcoxon yang dihitung dengan melihat ranking tanda yang lebih kecil dari frekuensinya. Kemudian N-nya ini adalah jumlah seluruh sampel dikurangi jumlah sampel yang dinilai, dan D-nya ini sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kriteria ujinya adalah bila satu arah, H0-nya ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Kemudian bila dua arah, H0-nya juga ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Oke, kita langsung masuk pada kasusnya. Jadi di sini ada seorang psikolog yang ingin menguji apakah mengikuti sekolah pra-TK mempunyai efek terhadap daya persepsi sosial anak-anak. Peneliti memberikan skor untuk daya persepsi hasil pengamatannya berkisar antara 0 sampai dengan 100 untuk setiap anak. Kemudian, untuk menguji akibat mengikuti sekolah pra-TK terhadap skor daya persepsi sosial anak-anak, peneliti mengambil 9 pasang anak kembar yang identik secara random. Nah, satu dari anak kembar ditugaskan mengikuti sekolah selama 1 periode, dan satu yang lainnya di rumah saja. Kemudian, pada akhir periode, kepada masing-masing anak dilakukan tes mengenai daya persepsi sosialnya. Nah, kemudian dari uji tersebut dihasilkan hasil sebagai berikut. Nah, kemudian kita akumulasikan pada SPSS. Nah, kemudian pada pengujiannya dengan SPSS adalah sebagai berikut. Tentunya dengan sebelumnya teman-teman sudah menginput dan mengakumulasikan data dengan sesuai dan benar pada bagian variable view dan data view-nya. Jika pada bagian penginputan data tadi sudah selesai, maka akan mengeluarkan hasil sebagai berikut. Yang bisa teman-teman lihat pada bagian ini. Nah, dengan sudah keluarnya hasil dari uji Wilcoxon ini, kemudian mari kita buat laporannya sebagai berikut. Di mana hipotesis statistiknya ini adalah H0 itu sebagai daya persepsi sosial anak yang di rumah sama dengan anak yang masuk pra-TK. Kemudian untuk H1-nya itu adalah daya persepsi sosial anak yang di rumah dan anak yang masuk pra-TK itu berbeda dengan alfanya 5%. Kemudian pada statistik ujinya, pada perhitungan yang sudah dilakukan pada tabel berikut yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini menghasilkan nilai T-nya itu sebesar 4. Nah, kemudian di mana di sini menghasilkan pada kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel. Di mana di sini p-value yang didapat adalah 0,003 dan alfanya adalah 5%,
yaitu sama dengan 0,05, di mana dari hasil tersebut P value kurang dari alfanya itu di sini menghasilkan bahwa H0-nya itu ditolak. Nah, artinya daya persepsi sosial anak yang di rumah dan anak yang masuk TK itu berbeda. Nah, sekian sekiranya yang dapat saya jelaskan mengenai uji Wilcoxon ini. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dan kesalahan pada penjelasan saya pada kesempatan ini. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.